Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Syanturi dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 11046220001. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai model proses riset aksi. Dalam pelaksanaan riset aksi itu sendiri, riset aksi memiliki beberapa model proses. Di antaranya adalah yang pertama, identifikasi masalah dan penetapan tujuan. Yang kedua, perencanaan dan desain. Yang ketiga, fase implementasi. Dan yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, identifikasi masalah dan penetapan tujuan. Pada proses ini, anggota masyarakat berkumpul untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan mendesak yang memengaruhi kehidupan mereka dan membayangkan hasil atau perubahan yang diinginkan. Pada dasarnya, proses identifikasi masalah dan penetapan tujuan ini adalah ketika masyarakat dan juga peneliti berkumpul untuk membicarakan apa yang selama ini menjadi permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri dan juga keinginan apa yang ingin mereka gapai agar dapat menyelesaikan masalah yang mereka rasakan tersebut. Yang kedua, perencanaan dan desain. Pada tahap ini, anggota masyarakat berkolaborasi dengan peneliti dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan rencana aksi yang komprehensif. Ini mungkin melibatkan melakukan penilaian kebutuhan, memetakan sumber daya, mengidentifikasi hambatan potensial, dan merancang strategi untuk implementasi. Pada proses perencanaan ini, pada dasarnya peneliti dan juga anggota masyarakat berkumpul untuk merencanakan apa yang menjadi kegiatan atau proses apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah mereka yang telah mereka didiskusikan sebelumnya. Berdasarkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan partisipatif dan pembangunan konsensus, anggota masyarakat memainkan peran aktif dalam membentuk arah proyek dan memastikan keselarasannya dengan nilai-nilai prioritas dan norma-norma budaya lokal. Serta dalam proses perencanaan dan desain ini, segala kegiatan ataupun program yang ingin dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena pada dasarnya riset aksi ini tidak hanya untuk memecahkan masalah, namun juga mereka menyesuaikan dengan bagaimana nilai-nilai lokal, bagaimana kebudayaan, dan juga bagaimana kebutuhan yang ingin dicapai atau dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada fase implementasi. Pada tahap ini, anggota masyarakat menyisingkan lengan baju mereka dan mewujudkan rencana mereka, bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan mereka. Ini mungkin melibatkan berbagai kegiatan seperti mengorganisir pertemuan masyarakat, melakukan lokakarya atau sesi pelatihan, memobilisasi sumber daya, dan menerapkan intervensi atau proyek. Pada implementasi ini, pada akhirnya segala kegiatan atau program yang telah mereka rancangkan dilaksanakan. Masyarakat juga berperan aktif sedari awal dari proses pengidentifikasian masalah, lalu proses perencanaan dan desain, dan implementasi ini juga masyarakat bergerak aktif. Mereka ikut terjun langsung untuk bagaimana melakukan memecahkan masalah mereka. Contohnya mungkin mereka bisa ikut sesi pelatihan atau mereka membuat jadwal bagaimana cara pembagian sumber daya di sana agar bagaimana program tersebut dilaksanakan dengan tujuannya dapat terpenuhi. Dan yang terakhir ada sesi pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini, anggota masyarakat dan peneliti secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang penyesuaian atau peningkatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat mencakup pelacakan indikator utama, melakukan survei atau wawancara, dan meminta umpan balik dari peserta. Dengan secara teratur meninjau dan merefleksikan hasil dan proses proyek, anggota masyarakat dapat memperkuat kapasitas mereka untuk belajar, adaptasi, dan memperbaiki dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada proses ini, segala kegiatan yang mereka lakukan akhirnya dinilai bagaimana efektifannya dalam keberlangsungannya. Sebab dalam riset aksi ini sendiri, apapun yang dilakukan haruslah berdampak bagi masyarakat.
Jika tidak, maka semua yang dilakukan akan sia-sia. Karena pada dasarnya riset aksi ini dilakukan bukan hanya untuk memecahkan masalah, namun juga adanya solusi yang berkelanjutan. Jadi pemantauan dan evaluasi ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana peningkatan yang dirasakan dari masyarakat itu sendiri atau bagaimana secara keberlangsungan dari proses yang dilakukan itu sudah baik atau belum. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Semoga ilmu ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.